Oke, teman-teman semua, selamat datang di video tutorial pembuatan virtual reality ya. Jadi di sini buat teman-teman yang baru belajar nih ya, yang baru mencoba gimana sih bagaimana membuat virtual reality ya. Nanti di sini saya akan coba menjelaskan step by step ya, langkah per langkah pembuatan virtual reality menggunakan aplikasi Unity ya. Jadi siapkan dulu teman-teman, silahkan aplikasi Unity-nya untuk pembuatan virtual reality ini. Oke teman-teman semua, mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya akan ada beberapa cukup banyak pembahasan mengenai pembuatan virtual reality dengan menggunakan aplikasi Unity ini. Jadi mungkin kalau saya pribadi sih melihat kayaknya teman-teman udah tahu ya. Jadi virtual reality itu apa ya? Jadi virtual reality itu adalah sebuah dunia virtual, realitas virtual ya. Yang dimana biasanya orang bilang VR itu headset ya. Headset seperti yang ada di slide ini nih ya, headset virtual reality. Ya, jadi memang sekarang ini sebenarnya teknologi yang lama ya. Cuma seiring berkembangan waktu bisa dibilang mungkin virtual reality ini jadi semakin populer ya. Apalagi sekarang sudah banyak headset-headset VR yang harganya semakin lama semakin turun ya. Ya mudah-mudahan semakin terjangkau ke depannya. Kalau misalnya dulu headset VR itu memang agak lumayan mahal ya, jadi tidak semua orang itu punya ya. Tapi sekarang mulai berkembang headset-headset yang harganya ya mungkin bisa dibilang masih mahal sih ya. Kalau dibandingkan handphone ya yang mulai dari 500.000 gitu ya. Nah untuk VR sendiri sih sebetulnya mulai dari 3 jutaan teman-teman udah bisa punya sih ya untuk VR. Dan apalagi sekarang kalau kita bicara virtual reality sekarang trennya mungkin ke mixed reality ya. Mixed reality itu campuran antara dunia virtual dan dunia nyata ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Apple Vision Pro ya, itu salah satu bagian dari mixed reality ya. Terus ya Meta Quest 3 juga ya, dia sudah mengembangkan mixed reality. Kemudian ada sekarang kacamata ya, AR glass ya. Dari Orion, dari Meta itu bentuknya udah mirip banget kayak kacamata biasa ya. Dimana kita bisa menggunakan objek-objek virtual ya, menggunakan kacamata tersebut dalam dunia nyata ya. Oke teman-teman, ya saya yakin udah tahu lah ya virtual reality itu seperti apa. Saya tidak akan membahas banyak nih mengenai konsep atau apapun tentang dunia virtual ya, terutama virtual reality ya. Oke teman-teman semua, jadi sebelumnya silakan siapkan dulu ya kalau bisa sudah download Unity-nya ya untuk kita coba bersama-sama nanti. Oke teman-teman, sekedar pengenalan dulu ya. Biasanya dalam pembuatan VR ini ya ada beberapa konsep ya, ada beberapa apa ya metode kali ya, metode yang bisa teman-teman gunakan ya menggunakan pembuatan aplikasi VR ini ya. Jadi kalau misalnya dalam software gitu ya teman-teman mungkin tahu ada yang namanya SDLC ya, Software Development Life Cycle ya, dimana di situ mulai dari planning ya, kemudian ada mulai dari requirement, kemudian ada dari design, implementation, testing, kemudian ada maintenance ya. Kemudian ada juga ADI ya, ADI model gitu ya, ada analisis, design, development, implementation dan evaluation ya. Kemudian sekarang nih ada yang namanya game development life cycle ya. Jadi teman-teman mungkin dari berbagai macam metode dalam pembuatan aplikasi ya. Cuma kalau saya di sini pakainya ya, saya coba pakainya yang namanya GDLC ya, Game Development Life Cycle ya, yang menurut saya sih GDLC ini modelnya lebih cocok ya,
dalam pembuatan VR gitu ya. Oke, yang pertama teman-teman, sebelum kita buat VR ya, kita bisa lihat nih ada yang namanya idea atau story ya. Jadi biasanya VR itu ya mungkin VR itu ada VR game untuk kegunaannya ya. Jadi ada banyak kegunaan dalam pembuatan VR. Teman-teman bisa buat VR untuk gaming ya, VR untuk simulasi permesinan misalnya, VR untuk simulasi dalam bidang pendidikan ataupun mungkin training-training tertentu ya, di bidang kesehatan dan bidang lainnya ya. Jadi ada banyak sekali ya kegunaan atau misalnya peruntukan dari pembuatan virtual reality ini ya. Maka dari itu teman-teman tentukan dulu nih, kira-kira punya ide atau cerita apa ya. Pertama sudah tentukan dulu topiknya, pengen buat seperti apa, kemudian baru tuangkan ide dan story-nya ya. Nah, di sini contohnya misalnya saya pernah buat aplikasi VR untuk suatu pameran ya. Jadi semacam virtual tour lah ya, tapi berbasis VR ya. Di sana kita bisa melakukan interaksi misalnya ada suatu objek-objek virtual yang bisa kita sentuh dan yang lain-lain. Nah, di situ saya buat dulu nih idenya ya. Idenya dan juga ceritanya ya. Kalau dulu buat untuk pameran ya kita lihat skenarionya ya. Mungkin seperti skenarionya seperti apa, misalnya orangnya hanya jalan-jalan, kemudian di dalam pameran tersebut misalnya ada suatu objek tertentu yang bisa kita interaksikan, bisa dipegang, bisa dilempar dan dilakukan interaksi yang lain ya. Ataupun di dalam pameran tersebut misalnya ada suatu permainan ya, game-game seperti game misalnya yang isinya pilihan ganda ya. Jadi ini nih misalnya ada di dalam pameran tersebut kan ada isinya ada informasi-informasi ya, ada informasi-informasi. Nah, ketika misalnya kita membaca nih beberapa informasinya, kemudian di akhir dari kelas virtual nanti akan ada semacam game ya, game atau quiz ya yang isinya itu tentang materi-materi tadi yang kita baca di dalam dunia virtual ya. Nah, kita pilih dulu nih idenya mau seperti apa, ceritanya mau seperti apa. Nah, kemudian sudah dapat idenya dan story-nya ya. Nah, kemudian kalau saya biasanya yang kedua konseptual dan desain ya. Saya masukkan ke dalam ada yang namanya storyboard teman-teman ya. Jadi teman-teman coba lihat nanti storyboard itu sebetulnya gambaran ya, turunan dari apa yang namanya storyline ya. Jadi ide itu ide besarnya, kemudian story itu cerita secara keseluruhan yang kemudian saya breakdown biasanya per part apabila ada suatu skenario tertentu ya. Nah, kemudian dari ide story tadi yang sudah kita breakdown story-nya dalam bentuk saya sebut sih storyline ya. Storyline, kemudian nomor 2 konseptual, kemudian saya buat storyboardnya dari storyline tersebut. Storyline kan biasanya bentuknya hanya teks ya, hanya cerita-cerita teks gitu ya. Kemudian kalau storyboard itu sudah berbentuk sketch suatu visualisasi dari storyline tersebut ya. Jadi biasanya bentuk kotak-kotak lah ya. Nanti silakan teman-teman coba bisa searching ya storyboard itu seperti apa. Kemudian kita pastikan dulu nih alur cerita dalam storyboard, karena kalau misalnya kita buat storyboard biasanya kita akan lebih mudah nanti dalam visualisasikan di desainnya ya, desainnya seperti apa. Jadi misalnya nih waktu itu ada ya saya buat VR pameran ya yang dimana ada interaksi. Jadi orangnya tersebut, kitanya yang menggunakan VR itu bisa memegang suatu benda ya, benda di pameran ya. Bentuknya seperti apa ya, biasanya kita buat dalam sketch tadi ya, storyboard, atau nanti ada lebih detailnya lagi kalau misalnya ada
benda-benda objek tertentu yang harus detail, ya kita breakdown lagi nih dalam storyboardnya, gambarnya ya. Nah kemudian kita sketch gambarnya seperti apa. Nah kemudian kita coba visualisasikan dalam desain aset ya. Desain konseptual dan desain ini ya bisa berbentuk storyboard dan desain dari implementasi lah ya, implementasi dari storyboard tersebut ya, aset-aset apa saja yang akan ada di dalam VR kita ya. Misalnya tadi saya contoh kasus pameran ya. Pameran itu kan tentu kan saya buat dulu nih layoutnya seperti apa ya, ruangannya seperti apa, kemudian nanti warnanya mungkin ya, nanti kita rencanakan nih warna temboknya seperti apa, color patternnya mau seperti apa. Nah kita buat dalam konsep, kemudian kita buat aset 3 dimensinya ya. 3 dimensinya banyak lah ya, aplikasi pembuatan 3 dimensi. Cuma yang biasa saya gunakan yang gratis ya, saya pakai Blender ya. Nanti dari sketch tadi yang dalam konseptual saya buatkan ke dalam 3 dimensi aset ya, biasanya buat di Blender. Mulai dari misalnya di pameran tersebut ada frame ya, ada frame dari misalnya lukisan dalam pameran, kemudian ada objek 3 dimensi ya, kemudian ada ya tentu saja ruangan ya, ruangan virtualnya ya, ruangan pameran tersebut nanti ada di dalam desain tersebut ya. Desainnya desain 3 dimensi, saya pakai Blender, yang biasanya kalau Blender itu nanti diekspor ya dalam bentuk FBX ataupun GLB ya. Kemudian habis itu masuk ke tahap 3 ya, technical analysis. Ya, jadi technical analysis ini sebenarnya lebih kepada secara teknis nanti sebelum kita masuk ke development, kita mau pakai aplikasi apa sih dalam pengembangan VR ini? Apa saja yang dibutuhkan ya dalam pengembangan VR? Contohnya misalnya ada banyak sekarang ini pengembangan software untuk mengembangkan aplikasi VR ya. Kalau misalnya yang mungkin terkenal di dalam dunia VR ataupun gaming itu ya Unity ya. Kemudian ada Unreal Engine. Di lokal itu ada Melia Lab ya. Dan masih banyak sih ya. Saya tahunya cuma 3 itu ya. Yang paling apalagi 2 ya, Unity dan Unreal Engine itu salah satu apa ya? Ya 2 raksasa terbesar dalam pembuatan VR dan gaming lah ya, engine-nya ya. Kemudian setelah kita tentukan nih kira-kira dari ide, jalan cerita, konsep, dan rancangan tersebut, kita tentukan tadi software apa sih yang akan kita gunakan dalam teknis pengembangan VR ini ya. Kemudian setelah kita tentukan, misalnya saya pakai Unity ya, dengan beberapa aspek tertentu ya, saya pakai Unity. Kemudian yang kedua mungkin di dalam Unity biasanya ada yang namanya aset ya teman-teman, ada yang namanya aset. Di Unreal Engine pun ada aset ya. Jadi itu semacam extension ya, atau plugin tambahan ya untuk melakukan suatu fungsi tertentu ya. Nah, kita coba tentukan ya. Di Unity misalnya ada yang namanya ada beberapa aset ya terkait dengan pembuatan VR. Ada yang namanya VR Builder, ada VR Interaction Framework ya, kemudian ada VR TK gitu ya, ada VR yang lain ya, ada VR aset yang lain yang bisa teman-teman coba cari ya, ada di asset.unity.com ya, asset.unity.com ya. Di situ tinggal searching aja virtual reality, nanti keluar ya banyak aset-aset yang akan digunakan ya. Nah kemudian setelah itu ya, untuk development softwarenya tentu saja headsetnya ya. Jadi kita harus tentukan juga nih headset dari VR ini nanti kita akan menggunakan apa
ya. Sekarang ini kalau dulu ya mungkin basisnya lebih ke Android ya teman-teman. Misalnya Meta atau Oculus namanya dulu, kemudian ada Pico ya, kemudian ada HTC ya, kemudian ada apa lagi ya, ada banyak sih ya yang dulu basisnya Android ya. Tapi sekarang dengan adanya Apple Vision ya, berarti sekarang jadi ada apa tuh, iOS berarti ya. Kalau dulu karena Android itu bisa kita build ya, bisa kita build itu dalam bentuk APK atau AAB ya. Tapi sekarang kita bisa nge-build dalam bentuk iOS karena sudah ada headset iOS ya. Walaupun nanti di Unity ini banyak sekali ya teman-teman, kalau misalnya kita nge-build atau deploy lah ya, atau nge-publish suatu aplikasi itu kita bisa pakai format Windows, WebGL, kemudian ya Android, bisa desktop, bisa juga iOS ya, dan yang lain-lain. Nanti kita coba lihat publish dari atau build dari format lah ya, format ketika kita mau publish bisa berbagai macam platform ya. Oke, kemudian tahap development. Tahap development ini ya lebih kepada teknis pengembangan aplikasi ya, pengembangan aplikasi itu sendiri. Nah, mungkin nanti dalam prakteknya ya, dalam latihan kita kali ini ya, kita akan langsung ke tahap development ya. Kita akan membuat latihan pertama, membuat VR sederhana ya, bagaimana kita nanti akan melakukan interaksi, kemudian haptik, kemudian spatial ruangan, dan yang lain-lain. Kemudian tahap 5 testing ya. Kalau misalnya saya kebetulan pakai yang jadul sih ya, MetaQuest 2. Jadi kalau testing ini ya tentu saja kalau di Unity ini bisa testing ya. Jadi kita tinggal menyambungkan saja antara headset VR kita dengan komputer ya, biasanya ada namanya USB kabelnya ya, kita sambungkan. Dan saya pakai software tambahan ya untuk melakukan deploy aplikasi gitu ya. Saya pakai SideQuest ya, nanti kita lihat ya SideQuest-nya seperti apa untuk bisa kita melakukan testing aplikasi ya. Karena kalau misalnya tanpa headset ya, testing ini susah untuk dilakukan gitu ya. Kita jadi nggak bisa tahu seberapa berhasil apa yang sudah kita buat tersebut ya. Dan tahap terakhir ini deployment ya. Tadi ya saya pakai aplikasi pihak ketiga ya, namanya SideQuest ya. SideQuest ini biasanya dia bisa ngeload ya, ngeload antara aplikasi APK yang sudah kita build dalam Unity, kita simpan di dalam VR ya, VR headset ya. Oke, teman-teman, itu merupakan proses awal lah ya, atau metode yang saya gunakan dalam pembuatan VR ini ya, Game Development Life Cycle ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau sama pakai GDLC atau mau pakai SDLC atau mau pakai AD model, itu terserah ya. Cuma kalau saya sendiri sih ngerasa cocok pakai Game Development Life Cycle dalam pembuatan VR ini.